Nothing beats a jet. Tantangan ekonomi secara keseluruhan adalah kondisi ketidaksetaraan distribusi sumber daya ekonomi dalam masyarakat, mencakup perbedaan, pendapatan, kekayaan, akses ke pendidikan, kesehatan, dan peluang yang menghambat mobilitas sosial dan stabilitas sosioekonomi. Definisi kesenjangan ekonomi, kondisi ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya ekonomi di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Perbedaan mencolok dalam pendapatan dan kekayaan yang membatasi kesempatan dan memicu ketidakadilan sosial. Kurangnya lapangan kerja memicu pengangguran atau pendapatan rendah, memperburuk ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, dan melebarkan jurang antara kekayaan dan kemiskinan. Ini adalah faktor kunci pendorong kesenjangan ekonomi. Ya, selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi versus lapangan kerja yang berjudul Dilema Pertumbuhan Kaya Negara versus Sejahtera Rakyat. Oke, yang pertama ada tentang konsep jobless growth. Apa itu konsep jobless growth? Konsep jobless growth adalah pertumbuhan ekonomi terjadi, tapi tidak diikuti penambahan lapangan kerja yang signifikan. Nah, contoh sederhananya, perusahaan memakai mesin yang otomatis gantiin tenaga manusia, produksi naik, tetapi lowongan kerja justru berkurang, namun ekonomi tetap tumbuh. Selanjutnya, poin yang kedua, contoh sektor penggerak pertumbuhan. Nah, yang pertama dari sektor padat modal, contoh perkembangannya, pertama dia butuh mesin dan teknologi mahal, dia tuh nyiptain sedikit lapangan kerja, contohnya kayak tambang minyak, batu bara, ya tambang-tambang gitulah guys. Terus ada sektor padat karya, contohnya tuh kayak manufaktur atau UMKM. Nah, biasanya tuh kalau ini dia butuh banyak tenaga manusia, dia tuh nyiptain banyak lowongan pekerjaan juga. Terus contohnya tuh kayak pabrik sepatu, konveksi, sama restoran. Nah, inti permasalahannya itu, jika pertumbuhan hanya mengandalkan sektor padat modal, angka ekonomi bakalan tinggi, tapi rakyat sulit dapat pekerjaan. Nah, kekayaan terkonsentrasi pada pemilik modal, sementara masyarakat biasa tidak merasakan manfaatnya. Jadinya nanti guys, orang-orang yang di bawah tuh bakal susah berkembang. Habis itu ada kesenjangan meningkat. Yang kaya makin kaya, yang miskin tetap sulit hidup layak. Nah, oleh karena itu kesimpulan yang bisa kita dapat adalah pertumbuhan ekonomi tinggi nggak berarti otomatis rakyat sejahtera. Yang dibutuhkan adalah pertumbuhan yang inklusif, yaitu pertumbuhan yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. Begitu guys. Dan selanjutnya di sini ada pengertian umum otomatisasi. Otomatisasi adalah proses membuat pekerjaan berjalan secara otomatis tanpa banyak campur tangan manusia. Biasanya digunakan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi kerja. Otomatisasi dan AI dapat menggantikan atau membantu pekerjaan tertentu dengan menggunakan mesin dan kecerdasan buatan untuk melakukan tugas yang biasanya dikerjakan manusia. Contohnya di sini dalam pabrik, robot otomatis menjalankan mesin produk, memantau suhu dan mengatur kecepatan kerja. Dan yang kedua ada contohnya mesin kasir, otomatis atau self checkout memungkinkan pelanggan memindai barang dan membayar sendiri tanpa bantuan kasir. Dan ketiga di sini ada contoh dari ini, robot otomatis digunakan untuk merakit, melas, mengecat atau mengemas produk secara cepat dan presisi. Skill gap atau kesenjangan keterampilan adalah perbedaan antara keterampilan yang dimiliki seseorang dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau industri saat ini. Dengan kata lain, skill gap terjadi ketika kemampuan pekerjaan tidak sesuai atau belum cukup untuk memenuhi tuntunan pekerjaan modern. Dan teknologi maju, tetapi jika tenaga kerja kita tidak ditingkatkan kemampuannya, justru itu akan menambahkan pengangguran. Yang berikutnya ada faktor penyebab kurangnya lapangan pekerjaan. Yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini bisa terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang lambat dan investasi yang kurang. Terus krisis ekonomi. Lalu ada faktor demografi. Faktor demografi dapat disebabkan karena pertumbuhan populasi yang tinggi
dan kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang keempat ada faktor pendidikan. Faktor pendidikan bisa terjadi karena kualitas pendidikan yang rendah, kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan industri. Yang terakhir ada faktor teknologi. Faktor teknologi dapat terjadi karena otomatisasi dan digitalisasi yang menggantikan pekerjaan manusia. Oke, selanjutnya siklus dampak sosial yang terjadi. Yang pertama, pengangguran. Tidak ada penghasilan, hilangnya rasa percaya diri dan tujuan. Yang kedua, pendapatan turun. Uang hanya untuk kebutuhan dasar, makan, tempat tinggal, tidak ada tabungan untuk masa depan. Yang ketiga, kemiskinan. Hidup dalam tekanan untuk sekadar bertahan. Sulit memikirkan hal lain seperti pendidikan atau kesehatan. Yang terakhir, akses pendidikan dan kesehatan yang terhambat. Pendidikan, anak-anak terpaksa putus sekolah untuk membantu ekonomi keluarga, tidak memiliki keterampilan yang cukup di masa depan. Selanjutnya, ada dari segi kesehatan. Menunda berobat karena tidak ada biaya, penyakit bertambah, produktivitas menurun. Jadi, kurangnya lapangan pekerjaan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial yang diturunkan dari orang tua ke anak-anak. Jadi, ini bukan hanya soal uang, tetapi tentang masa depan dan kesempatan yang tidak merata bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Hal yang keenam ada membangun rekomendasi jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama itu pendidikan vokasi, yaitu link and match dengan industri inti sosial. Mengatasi mismatch keterampilan dan memastikan lulusan siap kerja. Lalu ada dukungan UMKM yang menciptakan lapangan kerja terbesar di Indonesia, yakni dengan memperkuat pilar ekonomi yang paling tahan banting dan masif menyerap tenaga kerja. Lalu jaringan pengaman sosial atau JPS, yakni bantuan untuk yang paling terdampak, melindungi kelompok rentan dan menjaga daya beli di tengah resiko ekonomi. Lalu ada menekankan pentingnya kolaborasi, yakni dengan pemerintah, swasta, dan dunia pendidikan adalah fondasi utama keberlanjutan dan efektivitas semua solusi. Nah, berdasarkan data-data yang tadi, berdasarkan materi-materi yang tadi, ada data-datanya, yakni UMKM menyumbang sekitar 60-61% PDB kerja. Namun pertumbuhan kredit UKM melambat pada akhir 2024. Serta program Link and Match terus intensifkan, yakni fokusnya adalah mengukur keberhasilan, bukan HAN. Lalu yang terakhir adalah jumlah kelas menengah menurun hingga 9,48 juta jiwa antara 2019 sampai 2024, yakni dengan meningkatkan urgensi JPS. Program dengan BSU disalurkan kepada jutaan penerima pada tahun 2025 dan menjadi upaya nyata menjaga daya beli. Yang terakhir ada kesimpulan, dan kesimpulan itu terbagi 3 poin. Yang pertama, kurangnya lapangan kerja adalah masalah kompleks yang memerlukan solusi komprehensif. Kurangnya lapangan kerja bukanlah masalah sederhana yang bisa diselesaikan dengan satu kebijakan tunggal. Ini adalah sebuah isu yang saling terkait dengan banyak faktor, misalnya dunia pendidikan, mungkin menghasilkan lulusan yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Di sisi lain, iklim investasi yang kurang menarik dan membuat perusahaan enggan membuka cabang baru atau berekspansi, yang secara langsung membatasi ketersediaan pekerjaan. Oleh karena itu, solusi yang efektif harus menyentuh semua aspek ini secara bersamaan. Pemerintah perlu memperbaiki regulasi sektor pendidikan, harus menyelaraskan kurikulumnya, dan sektor swasta perlu aktif dalam memberikan pelatihan. Pendekatan yang komprehensif ini akan menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan lapangan kerja yang berkelanjutan. Dan yang kedua, kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Tidak ada satu pihak pun yang bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Pemerintah memiliki peran sentral dan menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Mereka bisa memberikan intensif pajak bagi perusahaan yang membuka lapangan kerja, menyederhanakan birokrasi, dan membangun infrastruktur yang memadai. Sementara itu, sektor swasta adalah mesin utama pencipta lapangan kerja. Mereka tidak hanya bertugas membuka lowongan, tetapi juga bisa berinvestasi pada pelatihan dan pengembangan karyawan. Kolaborasi dengan lembaga
pendidikan untuk membangun kurikulum yang relevan juga sangat penting. Terakhir, masyarakat juga harus mengambil peran aktif. Daripada hanya menunggu kesempatan, setiap individu bisa meningkatkan keterampilan diri melalui berbagai pelatihan atau bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri melalui kewirausahaan. Sinergi dari ketiga pihak ini akan menciptakan ekosistem yang sehat dan produktif, di mana setiap orang memiliki peran untuk memajukan bangsa. Dan poin yang ketiga, dengan upaya yang tepat, kita dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah ini memang menantang, tetapi tidak mustahil untuk diatasi. Dengan fokus pada upaya tepat, kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang upaya. Ini mencakup yang pertama, pendidikan yang relevan, memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja saat ini dan di masa depan. Dan keduanya, ada investasi bertanggung jawab, mendorong investasi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan. Dan terus yang ketiga, pemberdayaan wirausaha, mendukung individu untuk berani memulai usaha sendiri karena setiap usaha kecil berpotensi menjadi penyumbangan lapangan kerja. Dengan kerjasama yang terstruktur dan terarah, kita dapat menciptakan lebih banyak kesempatan bagi semua orang. Peningkatan lapangan kerja tidak hanya berdampak pada pendapatan, tetapi juga pada stabilitas sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.